SpeedyPay.com. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kita akan mulai pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran ke-6. Nah, sebelum Bu Puri mulai menjelaskan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran yang sekarang, yang pertama kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak, perlu diketahui banyak sekali teks non-fiksi yang dapat kamu baca tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, untuk memahaminya, kalian dapat mencari informasi penting dari teks tersebut dengan membacanya. Nah, informasi penting dalam teks yang sudah didapat sebaiknya kalian tulis dalam bentuk ringkasan. Nah, saat mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting, pasti kalian memahami isi informasi tersebut. Nah, jika informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami, kalian akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca dengan intensif. Artinya membaca dengan berulang-ulang, dengan seksama, dengan teliti. Nah, perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Yang kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Lalu, jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Yang keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi ini ya cara menginformasikan teks atau teks non-fiksi kepada orang lain. Jadi tidak menambahkan, tidak mengurangi, terus mencari kata-kata sulit terlebih dahulu, lalu mencatatnya, jangan menggabungkan informasi yang kamu baca dengan komentarmu sendiri, terus menggunakan kata-kata santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi yang part kedua. Ya. Kalian kan sudah mempelajari. Nah, cara menyampaikan informasi penting dalam teks non-fiksi dalam bentuk tulisan. Nah, informasi penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lisan ya. Informasi penting dalam teks non-fiksi dapat disampaikan secara lisan. Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan saat menyampaikan informasi penting dalam teks sama dengan saat kamu menjelaskan isi teks secara tertulis. Nah, sekalian kan kalau membaca itu ya, kalian harus menyampaikannya juga seperti kalian menjelaskan isi teks tersebut. Jadi sebelum kalian menyampaikan, kalian harus memahami isi dari teks tersebut. Jadi begitu ya. Nah, silahkan anak-anak membaca teks tentang batik. Batik merupakan salah satu keragaman yang ada di negara kita. Bacalah teks dengan seksama. Nah, kerjakan kinerja praktek di buku pena di halaman 132, nomor 1, 2, dan 3. Tulislah dengan jelas dan rapih. Sebelum mengerjakan, silahkan baca dulu dengan seksama. Yang selanjutnya yaitu muatan SPDP, menjelaskan iringan musik tarian daerah. Nah, tari daerah yang dipentaskan itu biasanya diiringi dengan musik ya. Dari daerah asalmu atau daerah lain biasanya diiringi dengan musik. Nah, Bu Puri mau tanya, apakah nama alat musik dari daerah kita di Jogja ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Silahkan cari tahu ya, tanya kepada ayah atau ibumu.
Nah, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional seperti kendang, gong, seruling. Jadi seperti itu ya. Ada tifa, terus ada sasando alat musiknya. Terus ada gamelan, ada alat musik panting dan kalintang dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah itu mempunyai alat musik tersendiri ciri khasnya. Nah, menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Jadi, antara tarian daerah dan musik itu harus bersinergi. Dia akan menimbulkan tarian yang bagus sekali. Dan sebuah tarian itu dapat menambah suasana pementasan tari. Gerak tari berbeda-beda tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah, akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Jadi kalian tuh misal sampai nanti ada yang cita-cita jadi penari tari daerah misalnya, itu kalian akan tahu antara gerakan tari, pola lantai, antara musik, tempo, itu akan bersinergi dan membuat pertunjukan yang menarik dan indah. Nah, ini tugas SPDB literasi ya. Silahkan anak-anak membaca buku tema 7 di halaman 86. Buat ringkasan dari bacaan tersebut. Tulisan jelas dan rapih. Ya, dibaca dengan seksama. Nah, sekian dari Bu Puri. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.